Hai, halo para muda. Ketemu lagi dengan saya. Di akhir materi surat lamaran pekerjaan ini, tentu kalian banyak sekali mendapat tugas dari Bapak Ibu kalian, bukan? Para muda tentu mendapatkan tugas itu. Nah, jika para muda mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru Anda di sekolah, tidak usah khawatir. Ini ada eh, jawabannya. Bukan berarti membocorkan tugas, tapi ini adalah untuk pembelajaran Anda sekalian. Jika para muda diberikan tugas untuk membuat surat lamaran pekerjaan atas dasar inisiatif diri sendiri, maka para muda bisa mencontoh ini. Coba sub gambarnya. Kalian lihat di situ ada, saya contohkan Pekalongan, ada komanya 20 Juli 2020, tidak menggunakan tanda titik. Pekalongan bisa Anda ganti dengan tempat para muda sekalian. Mau tempatnya di mana, yang penting diawali dengan huruf kapital. Kemudian para muda lihat ada lampiran. Lampiran idealnya kemarin di video saya terdahulu tidak usah disingkat, tapi ditulis apa adanya. Langsung diberi tanda titik 2. 5 lembar, ini menggunakan huruf bukan menggunakan angka, ya. Saya tunjukkan kenapa 5, karena di sini ada 5 yang dilampirkan, maka ditulis di sini 5. Baik, bawahnya perihal lamaran pekerjaan, tidak boleh digaris bawah, tidak boleh diberi tanda titik, L-nya kapital, P-nya kecil, seperti itu, ya. Jadi kalau para muda dapat tugas, silahkan Anda bisa menyalin ini. Kemudian untuk alamat, YTH tidak boleh dengan kata kepada, nggak boleh. Langsung YTH, dan tidak boleh menuliskan Bapak Ibu, tidak ada jenis kelaminnya. Kalau jabatan maka ditulis langsung Direktur PT Jaya Mandiri. Ini adalah sebagai contoh saja, mohon maaf kalau ada kesamaan penulisan PT ini, karena ini saya buat dengan spontanitas, sehingga mohon maaf kalau ada kesamaan. D-nya kecil, Bandung, diusahakan 3 larik seperti itu. Kalau 4 larik ya boleh sih, tapi idealnya 3 larik seperti itu. Bawahnya untuk salam pembuka dengan hormat, koma. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, ada yang memberikan titik 2, ada yang memberikan tanda titik koma, ada yang memberikan tanda koma. Kalian bisa pelajari lebih dalam di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Salah bukan? Tidak salah. Artinya mempunyai referensi sendiri-sendiri. Jadi tidak harus seperti ini, tapi yang terpenting adalah pedomannya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang terbaru sekarang. Nama, N-nya harus kecil, karena ini masih satu rangkaian, bukan kalimat baru. Ditulis nama para muda, kemudian diberi tanda koma. Kalau tidak beri tanda koma boleh nggak? Boleh, karena referensi dari Bapak Ibu para muda mungkin beda-beda, tapi yang saya contohkan seperti ini. Ke bawah ada tempat, tanggal lahir, silakan para muda isi dengan tempat lahirnya, dengan menuliskan selengkap mungkin, dan diakhiri dengan tanda koma. Berikutnya pendidikan terakhir. Kalau para muda pendidikan terakhir saat ini sementara SMA, ya ditulis SMA. Jangan para muda menuliskan ijazahnya yang lebih rendah atau lebih tinggi. Ini disesuaikan dengan perusahaan atau instansi yang memberikan syarat bahwa minimal SMA misalnya lah, berarti Anda bisa menuliskan itu. Kalau minimal SMA berarti SMP tidak boleh. S1, S2 boleh dong. Kemudian bawahnya jenis kelamin. Jenis kelamin pilih sendiri, karena yang punya kelamin adalah para muda, ya. Kemudian untuk alamat, ada para muda tulis Jalan Teratai, tidak usah diberi nomor. Jalan Teratai 2 langsung, kemudian bla 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 dan seterusnya. Diusahakan untuk alamat sekarang karena lebih mudah menggunakan handphone atau WhatsApp, maka dituliskan itu untuk memudahkan kelanjutan surat lamaran pekerjaan ini. Bermaksud mengajukan surat lamaran pekerjaan untuk dapat diterima sebagai karyawan di PT Jaya Mandiri. Anda ikuti, Anda mau memilih yang mana dan seterusnya. Bawahnya sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dan seterusnya.
Itu pun penulisannya dengan menggunakan huruf 1 lembar. Lah ini ada kekeliruan dari saya, fotokopi harusnya dirangkaikan ya, fotokopi. Berikut sampai pada bagian penutup. Besar harapan agar surat lamaran pekerjaan ini dapat dipertimbangkan. Nah, pada bagian penutup surat ini, para muda tidak usah terlalu berlebihan mengiba-iba, biasa saja. Berikan satu bahasa yang baik dan benar, dapat menyampaikan isi surat dengan baik, sudah cukup ya. Jadi seperti itu. Jika para muda dapat tugas dari Bapak Ibu di sekolah, disuruh untuk membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif diri sendiri, maka inilah contohnya. Berikutnya kita lanjutkan ke surat lamaran pekerjaan yang kedua. Jika para muda mendapatkan tugas dari Bapak Ibu untuk membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan atas sumber tertentu, nah ini biasanya Bapak Ibu memberikan tugasnya yang sering surat lamaran pekerjaan yang ini atas dasar sumber tertentu. Sama, jadi semua lamaran pekerjaan sama semua, bedanya hanya bagian pembuka saja, pembuka surat. Baik, pekalongan sudah jelas, tempat dan tanggal, kemudian lampiran, perihal sudah jelas, kemudian tadi saya jelaskan, alamat surat juga. Lah ini bagian pembukanya. Setelah salam pembuka dengan hormat, bagian pembukanya berdasarkan iklan yang dimuat dalam. Nah, biasanya kan Anda dapat iklan dari salah satu media ini, mohon maaf ini saya tulis Suara Merdeka untuk memudahkan. Banyak sekali media yang menampilkan lowongan pekerjaan, tapi ini sebagai salah satu contoh saja. Penulisan media itu menggunakan cetak miring. Ingat, menggunakan cetak miring. Kalau ditulis ketik, mohon maaf kalau diketik, tapi kalau ditulis tangan ya biasa saja ya. Bisa diganti dengan garis bawah, koma, tanggal dan seterusnya, bahwa PT Jaya Mandiri membutuhkan 2 orang tenaga administrasi. Untuk itu ada yang pakai koma, ada yang titik 2. Silakan kalian lebih mantap yang mana, pelajari pedoman umum, karena mungkin barangkali Bapak Ibu di sekolah punya referensi yang lain. Jadi dari kami tidak menganjurkan harus seperti ini, tapi ini tetap dikonsultasikan kepada Bapak Ibu para muda sekalian di sekolah ya, karena beliau ini yang menjadi mentor atau guru para muda. Kebawahnya bagaimana? Sama seperti surat lamaran yang baru saja saya sampaikan, surat lamaran pekerjaan atas dasar inisiatif diri sendiri. Hanya bagian ininya saja yang berbeda, bagian pembukanya ya, berdasarkan iklan. Jadi semuanya ke bawahnya sama. Nah, kalau para muda mau mengimprov dengan kalimat dan bahasa Anda sendiri, boleh. Yang penting gunakan kalimat yang efektif, penggunaan bahasa yang baik dan benar, pakai seperti itu. Ke bawah lagi di situ ada salam penutup, hormat saya, koma, S-nya kecil, ditandatangani, kemudian nama orang Anda. Berikutnya surat lamaran yang ketiga atas informasi dari orang lain. Kita pindah di sini. Ini bentuk sistematikanya sama, semuanya sama. Tidak itu inisiatif diri sendiri, sumber tertentu, atau informasi dari orang lain. Hanya bagian pembukanya saja yang berbeda. Nah, kalau kalau di surat lamaran yang kedua tadi atas inisiatif diri sendiri, itu kan berdasarkan iklan yang dimuat. Nah, sekarang yang ketiga ini berdasarkan informasi dari saudara. Tulis nama orangnya, kemudian diusahakan dia bekerja di perusahaan, instansi atau lembaga yang akan Anda lamar. Jadi kalau Anda melamarnya di PT A, ya berarti Anda dapat informasi yang valid dari saudara yang bekerja di PT A, begitu ya. Jadi memang ini dapat dipertanggungjawabkan. Artinya tidak kabar burung saja, memang itu surat lamaran pekerjaan Anda buat atas dasar informasi dari seseorang yang bekerja di perusahaan itu, yang menginformasikan akan adanya lowongan pekerjaan. Setelah berdasarkan informasi dari saudara Arifin, mohon maaf kalau sama dengan nama Anda, yang bekerja di PT Jaya Mandiri, bahwa perusahaan tersebut membutuhkan 2 orang tenaga administrasi. Untuk itu nama kebawahnya sama, ya. Nah, saya kira ini
sederhana kita membuat suatu surat lamar pekerjaan. Jadi para muda tenang saja, jika mendapatkan tugas dari Bapak Ibu, silakan Anda bisa menggunakan ini sebagai bahan untuk belajar ya, karena contoh yang saya berikan sangat simpel, sederhana, nanti disempurnakan oleh Bapak Ibu para muda di sekolah. Silakan yang format surat yang terakhir, yang geser. Nah, ini kosong. Kenapa kosong? Artinya Anda tinggal mengisi saja ini. Jadi kalau dapat tugas seperti ini, titik-titik, silakan diisi sampai ke bawah, ke bawah. Untuk bahan pertimbangan tidak harus sama seperti ini, sesuai dengan yang Anda miliki apa di situ silakan Anda tulis. Jadi begitu para muda ya. Kalau kurang jelas bisa komen, atau lebih hebat lagi para muda konsultasi langsung kepada Bapak Ibu guru mapel bahasa Indonesia di sekolah masing-masing. Untuk tambahan dari materi ini, coba Anda perhatikan. Nah, saya akan menunjukkan salah satu media. Biasanya di sini kan ada lowongan. Anda lihat di sini. Kemudian lowongan, di situ ada baris-baris iklan. Anda harus pandai mengartikan singkatan-singkatan di situ. Misalnya apa ini? Perusahaan. Kemudian apalagi ada dicari SGR, artinya dicari segera. Anda harus pandai-pandai memaknai singkatan-singkatan ini. Nah, biasanya para muda akan kesulitan. Alamatnya mana ini? Kok nggak ada direktur, nggak ada apa? Nah, kalau para muda bingung, Anda bisa melihat iklan nomor. Ini kan ada kecil itu. Jadi YTH pemasang iklan nomor sekian-sekian di mana di situ ya. Ini yang sering ditanyakan biasanya kalau di media penulisan alamat susah karena nggak ada direkturnya, nggak ada pimpinannya. Jadi diganti dengan nomor iklan. Yang terhormat YTH pemasang iklan nomor sekian-sekian di situ ada ya. Baik, saya kira Anda minimal punya gambaran singkat dengan surat lamar pekerjaan. Jika kalian semuanya sudah pandai sudah pintar membuat surat lamar pekerjaan, manakala sudah jadi, nanti kalian masukkan ke dalam amplop surat lamaran pekerjaan seperti ini, dimasukkan ya, masukkan. Setelah itu biar rapi, ditali. Ini pun kalau perusahaan menginginkan surat lamaran dikirim via pos, ya berarti Anda ke kantor pos. Tapi kalau surat lamaran pekerjaan diantar, ya berarti Anda langsung mengantarkan. Yang saya contohkan ini dikirim lewat pos. Lah ini alamatnya seperti ini. Alamat luar dengan alamat dalam beda. Kalau alamat dalam lebih sederhana, hanya menuliskan di kemudian tempatnya saja. Tapi kalau alamat luar pada amplop, Anda harus menuliskan jalan, akasia, dan seterusnya. Karena apa? Biar surat lamar pekerjaan para muda itu sampai kepada instansi yang para muda tuju. Jadi begitu. Jelas ini ya. Ini lebih lengkap dibanding dengan alamat dalam surat. Ini alamat luar surat seperti itu. Ya. Sebagai konklusi dari akhir materi surat lamaran pekerjaan, bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang disampaikan kepada instansi atau perusahaan atau sejenisnya dengan harapan mendapatkan suatu pekerjaan. Kemudian dasar pembuatan surat lamaran pekerjaan itu ada 3, atas dasar inisiatif diri sendiri, atas dasar sumber tertentu, atas dasar informasi dari orang lain. Para muda, sampai di sini. Sampaikan salam hormat saya kepada orang terdekat terkasih kalian. Sampaikan pula kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Sampai jumpa.